Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Fauzia dengan NIM 102012400401 dari kelas C4809. Kali ini saya akan menjelaskan materi OR2 yaitu tentang stage code problem. Di sini saya sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pada materi ini masalah stage codes adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serius dari serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana untuk dilalui dalam perjalanan. Rute yang memungkinkan ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik embarkasi di negara bagian A ke tujuannya di negara bagian J. Next. Pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk mengambil jalan kereta tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu. Rute teraman haruslah yang memiliki polis asuransi jiwa total termurah. Biaya untuk kebijakan standar pada kereta pos dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J, yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Dari sini saya dilihat yaitu dari rute A ke B ada 2, nilai 2, A ke C 4, A ke D 3, dan seterusnya ke nilai ini. B ke E 7, C ke F 2, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan dalam bentuk grafik yaitu dari agar mudah dipahami. Dari A ke B ada nilai 2, B ke E nilai 7, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu solving the problem. Catatan pertama bahwa pendekatan pandangan pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Dengan begitu kita mencoba terus agar menentukan rute yang terbaik. Namun jumlah rute yang memungkinkan cukup besar, yaitu 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untuknya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pemecahan penyeluruh. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Ini kemudian secara bertahap membesarkan masalah, menentukan solusi optimal saat ini dan dari yang sebelumnya, hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Sehingga dari sini kita bisa menilai untuk menemukan rute yang terbaik dan memperkecil masalah. Untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana mencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Berikut rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini.
Di sini ada formulasinya, yaitu berikan variabel keputusan xn dengan n 1, 2, 3, dan 4 menjadi tujuan langsung di tahap n perjalanan kereta pos yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A, X1, X2, X3, X4, di mana X4 menuju J. Misalkan, Fn menjadi total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk harapan yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan berada di negara bagian S, siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Diberikan S dan N, misalnya Xn. Menunjukkan nilai Xn tidak harus unik yang minimalkan Fn dan misalkan Fn menjadi nilai minimum sesuai dengan Fn. Di sini ada formulanya. Lanjut. Nah, dari formula tadi, nilai CS dan XN diberikan oleh tabel sebelumnya, yaitu C, IJ dengan mengatur I sama dengan S. Karena tujuan akhir tercapai pada akhir tahap 4. Tujuan adalah untuk menemukan F1 dan rute sesuai pemrograman dinamis menentukan dengan menemukan secara berurutan. Lanjut. Nah, dari sini bisa kita lihat, ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap bagi yang harus dilalui, rute setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini. Tujuan akhirnya yaitu X4 sama dengan J, dengan rute untuk perjalanan kereta pos terakhir adalah SJ. Oleh karena itu, nilai N sama dengan 4, nilai H, nilai X4 J, karena ini merupakan rute terakhirnya. Selanjutnya, ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi, yaitu N sama dengan 3, N sama dengan 3. Misalnya, seandainya pencarian keberuntungan berada di negara bagian F. Bagian F, kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, selanjutnya harus pergi ke negara bagian H. H atau I. Dan B langsung sebesar 6 atau 3. Berarti F ke H sama dengan 6, F ke I sama dengan 3. Jika dia memilih negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah dia mencapai adalah, berarti kalau dari F ke H, berarti dari F ke H saja 6, berarti 6 ditambah 3 menjadi 11. 6 ditambah 3 menjadi 9. Sedangkan F ke I, dari 3 ditambah 4 menjadi 7. Selanjutnya, perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan dua tahap tersisa. Cobalah lanjutkan keduanya secara grafik dan secara aljabar. Berarti dari E ke H sama dengan 4, E ke I 8, yang minimumnya ada 4, berarti ke H. Sedangkan F ke H 9, F ke I 7, berarti paling kecil nilainya 7, berarti nilainya 7. 7 di I, berarti ke I. Sedangkan G ke H nilainya 6, G ke I nilainya 7, berarti paling kecil di antara dua ini nilainya 6. G ke H berarti X3-nya H. Solusi untuk permasalahan tahap kedua, di mana ada 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Di sini, titik awalnya C ke E, nilainya 3 ditambah 4 jadi 7, C ke F, 2 ditambah 7 menjadi 9, C ke G, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dan di antara ketiga ini yang paling kecil nilainya 7, berarti nilai X2-nya sama dengan E. Membuat perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D. B atau D. Berarti B ke E sama dengan 11, B ke F sama dengan 11 juga, B ke G sama dengan 12, berarti yang terkecil di antara tiga ini ada 11. Berarti antara ke E dan ke F. Begitupun dengan C dan D. C ke E sama dengan 7, C ke F sama dengan 9, C ke G sama dengan 10. Berarti yang paling kecil di antara tiga ini adalah 7. Berarti
C ke E paling kecil. Dan begitu D ke E 8, D ke F 8, D ke G 11, berarti antara tiga ini paling kecil kan nilai E dan F, berarti antara E dan F. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, pastikan bahwa nilai E dan F sama sebagai nilai minimalisasi X2. Jadi, bagian B atau D seharusnya X2-nya sama dengan E atau F. Selanjutnya, pindah ke masalah tahap pertama, yaitu dengan keempat tahap yang tersisa, kita melihat bahwa perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjukkan pada masalah tahap kedua. Sama halnya, dari sini titik A ke B yaitu 2 ditambah 11 sama dengan 13, A ke C 4 ditambah 7 sama dengan 11, A ke D 3 ditambah 8 sama dengan 11, berarti di antara titik ini yang paling kecil yaitu nilai C dan D. Berarti jawabannya antara C atau D. Kesimpulannya, solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat didefinisikan dari 4 tabel, yaitu yang mana rutenya yang paling optimal yaitu A ke C, ke E, ke H, ke J. Kalau dari titik C, sedangkan kalau dari titik D yaitu dari A, D, ke E, ke H, ke J, dan dari A, D, ke F, ke I, ke J. Yang mana total biaya sama-sama 11. Sini bisa dilihat dari grafik akhirnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.